Tadi saya katakan awal tahun baru saya menyampaikan firman teguhkan hatimu. Dan sekarang sudah kita menjalani separuh perjalanan tahun 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema teguh dan percaya. Nah, saudara kekasih dari Yesus Kristus, pada waktu kita membahas tema ini sebetulnya saya mulai dari satu pemikiran atau satu realita. Yaitu meskipun ketidakpastian adalah bagian hidup kita. Itu kita tidak bisa pungkirin. Ya. Ketidakpastian itu memang bagian daripada hidup kita yang kita tidak bisa hindari. Namun kalau kita mau jujur, kondisi akhir-akhir ini membuat kita merasa makin tidak pasti. Elimelech membawa Naomi, istrinya dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Karena mengalami kesulitan di tanah Israel lalu pergi ke tanah Moab. Tetapi apa yang terjadi di tanah Moab, di situ mereka berharap kondisi lebih baik daripada di tanah Israel. Tetapi ternyata dalam waktu yang relatif singkat, 10 tahun saja, Mahlon, Kilion dan Elimelech semuanya meninggal di tanah Moab. Kalau tahu, artinya tidak tahu. Kalau tahu kejadiannya seperti ini, nggak usah pindah ke Moab. Banyak peristiwa yang kita alami, kita seringkali mengatakan apa? Kalau tahu gitu. Kalau tahu. Tapi memang kita tidak mungkin tahu semuanya. Sebab tentang tahu semuanya, khususnya hari ini dimanapun yang terjadi, besok apapun yang akan terjadi, untuk tahu semuanya itu hak prerogatif Allah. Yang tidak bisa dibagikan kepada setiap kita. Ada banyak sifat-sifat Allah yang bisa dibagikan kepada kita. Allah Maha Kasih. Kita juga bisa saling mengasihi karena sifat kasih Tuhan bagikan kepada kita. Allah pencipta yang kreatif. Sifat kreatif itu Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya sekarang kita manusia dengan sifat kreatif dan pencipta yang sebagian diberikan kepada kita. Kita sampai pada era digital, era AI, robotisasi dan macam-macam yang lain. Tapi satu hal tentang besok, apa yang terjadi kita tidak ada kepastian. Kadang-kadang Tuhan bocorin dikit. Tapi kalau mau jujur, bocorinnya pelit-pelit. Tidak belak-belakan. Cuman kadang-kadang pakai janji tok. Aku menyertai engkau. Itu kenyataannya. Memang harus kita akui. Semua di depan kita serba tidak pasti. Apalagi ketika saya mengatakan kita sekarang ini hidup dalam kondisi yang membuat ketidakpastian itu semakin menakutkan dan mengkhawatirkan kita. Kenapa? 3 elemen dasar sebuah negara semuanya rusak kalau kita mau jujur ngomong. Dan dalam kondisi seperti ini ketika kita berdoa pun kita seakan-akan merasa doa kita ini ditiup oleh angin badai sehingga tidak nyampe ke langit, tidak sampai ke telinga Allah. Itu sebabnya kayaknya tuh tidak ada jawaban. Ya gimana ada jawaban kalau seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Atau kalau mau pakai bahasa modern anak-anak Gen Z mungkin server surga sedang ngehang. Sehingga tidak mampu menserap semua data-data doa-doa yang dinaikkan oleh setiap kita. Itu kondisi kita sekarang. 3 elemen yang paling penting daripada sebuah bangsa sudah rusak. Apa itu? Terang dalam kondisi seperti ini membuat di atas ketidakpastian itu kita tambahkan kecemasan, kekhawatiran, kegelapan masa depan. Silahkan sebut apa itu pikiran-pikiran pesimisme yang bisa muncul di dalam hidup kita. Terlalu banyak karena memang kondisinya seperti itu. Ya. Saudara kalau mau jujur ya, bukan berarti kalian tok yang khawatir. Kadang-kadang saya pun juga bisa khawatir. Kadang-kadang khawatir yang sebetulnya tidak masuk akal. Dan khawatir pun tidak ada gunanya karena tidak bisa apa-apa.
3 bulan sebelum anak saya menikah, muncul kekhawatiran dalam diri saya. Tuhan, tinggal 3 bulan lagi anak saya menikah. Nah, kalau saya mati gimana? Di tengah-tengah situasi seperti itu saya doa, Tuhan gak lucu loh. Kalau boleh saya tetap hidup sampai anak saya yang kedua menikah. Ini kekhawatiran seorang pendeta. Benar. Banyak hal yang sebetulnya kalau kita mau khawatir ya khawatirnya banyak banget. Tetapi dalam kondisi seperti ini jangan lupa kita juga adalah orang yang beriman. Khawatir boleh tetapi jangan sampai menjadi kekhawatiran yang non-Kristiani. Ya, di atas ketidakpastian ada banyak hal yang kita membuat bisa makin cemas, makin takut, macam-macam deh. Silahkan sebut, itu ada semua. Tapi mari kita jangan lupa ada Tuhan. Nah, kondisi kita yang kita alami sekarang ini sebetulnya mirip dengan kondisi yang dialami oleh Mika, seorang nabi yang hidup pada sekitar tahun 740 sampai tahun 700 Masehi. Dia mengalami kondisi yang mirip dengan kita. Karena ketika Mika ini mulai melayani, baru saja meninggal raja yang sangat hebat, yang memerintah 52 tahun lamanya dan membuat kerajaan Yehuda masuk dalam zaman keemasan, yaitu Raja Uzia. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 6 dikatakan, ketika tahun matinya Raja Uzia, aku melihat takhta Tuhan. Mika itu melayani setelah Raja Uzia meninggal. Dan suksesornya Yotam, Ahaz, kita tahu persis. Dan Hizkia, raja yang tidak sebaik dengan Raja Uzia. Mika melayani dalam kondisi sebetulnya masa keemasan itu akan cenderung dan dilihat pasti makin merosot dan makin merosot. Dan dalam kondisi seperti ini bahkan yang terjadi pejabat-pejabat korup semua. Orang kaya merampas hak rakyat yang miskin, yang lemah. Dan celakanya satu-satunya yang diharapkan yang seharusnya baik. Kelompok rohaniwan, kelompok nabi-nabi sama rusaknya. Itu kondisi daripada zaman Mika hidup. Bagaimana kondisi kita hari ini? Sama kan? Ya kan ya? Saya ngomongnya ya kan ya, bukan ya atau tidak. Kenapa? Tidak, bukan pilihan kita. Harus mengakui kondisi kita persis sama dengan kondisi zaman Mika hidup waktu itu. Mari coba kita lihat beberapa ayat yang mengatakan bahwa kondisi Mika waktu hidup persis seperti zaman kita. Maaf, di situ terlalu kecil, jadi saya membelakangi saudara untuk baca ini sebentar ya. Saya bisa membelakangi saudara, Tuhan tidak akan pernah. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Wow. Dikatakan di sini, pejabat-pejabat dan orang-orang kaya itu malam hari mereka memikirkan hal yang jahat dan paginya dieksekusi. Kenapa? Mereka punya kuasa dalam tanda kutip. Mereka tidak menganggap Tuhan itu ada. Kuasa ada di tangan mereka, langsung dieksekusi. Sehingga orang yang punya rumah, justru rumah yang ia miliki menjadi kesedihan bagi dirinya. Orang yang punya ladang, ladangnya yang tiba-tiba hilang menjadi kesedihan bagi dirinya. Sosok kalau orang tidak punya rumah, apanya yang mau dirampas? Kalau orang tidak punya ladang, apanya yang mau diserobot? Celakalah orang-orang yang tidak terlalu kaya, yang punya ladang, yang punya rumah, yang lebih kuat menindas mereka. Berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa. Kan kira-kira begitu. Itu realita zaman Mika hidup.
Kalau pejabat dan orang kaya melakukan hal yang seperti ini, lalu bagaimana dengan kelompok rohaniwan, nabi-nabi? Mika pasal 3 ayat 11 mencatat demikian. Para pemuka-pemuka memutuskan hukum karena suap. Oke, ini masih berbicara soal pejabat. Para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar katanya kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Imam-imam melayani karena bayaran. Nabi-nabi menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu berdasarkan siapa yang membayar dan firman dan nubuatan macam apa yang harus disampaikan. Pejabat, orang kaya yang seharusnya menjadi berkat bagi orang-orang yang lebih sederhana, yang lebih kekurangan, justru menjadi penindas. Dan yang seharusnya berteriak dengan keras bertobat dan bertobatlah, justru ikut di dalam arus waktu itu. Inilah kondisi daripada Mika hidup. Persis seperti kita hari ini. 2-3 hari yang lalu mungkin atau bahkan kemarin baruan. 3 pejabat paling penting daripada BGM, Badan Gizi Nasional, ditangkap oleh Kejagung. Karena uang 1,2 triliun yang dikeluarkan setiap hari untuk MBG, makan bergizi gratis, itu dikorupsi. Triliunan untuk sepeda motor listrik, untuk kaos kaki miliaran, untuk sertifikasi dapur-dapur MBG di markup, kenyataannya keracunan semua. Maka MBG jadi plesetan, maling berkedok gizi. Seperti itu untuk anak Gen Z. Lalu dalam kondisi zaman yang seperti ini, apa kita tidak khawatir? Bohong kalau kita tidak khawatir. Kalau dalam kondisi seperti ini, apakah kita tidak mengalami kecemasan? Wow, acung jempol yang tidak punya kekhawatiran sama sekali dan kecemasan sama sekali. Itulah kondisi kita. Pengakuan seorang anak Gen Z. Saya sudah 2 tahun lulus. 140 lamaran ke berbagai kantor. 1-2 yang direspon itu pun ditolak. Ini zaman kita. Ini zaman kita. Tuhan kayak tutup mata. Tuhan kayak tutup telinga. Tuhan kayak tidak peduli lagi dengan kondisi kita. Itu sebabnya puluhan tahun yang lalu Ebit GAD berkata, mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Kalau enggak percaya tanya pada rumput yang bergoyang. Itu kondisi kita hari ini. Dan Mika juga hidup pada situasi yang seperti ini. Maka melayani sebagai imam dan nabi dalam situasi yang sulit, Tuhan puji syukur minimal tetap memberikan janji kepada Mika. Di tengah-tengah seolah-olah kegelapan saja yang dapat dilihat. Nah, sebetulnya yang namanya kegelapan itu bukan dilihat. Tetapi okelah. Artinya ketika kegelapan tidak dapat melihat apa-apa, di situ minimal Mika masih mendapatkan janji Tuhan. Janji Tuhan itu sangat indah sekali. Janji Tuhan itu mungkin kita sebetulnya tahu semua. Cuman setelah tahu tidak diresapkan sampai ke dalam hati. Cuman setelah tahu tidak dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi salah siapa? Salah yang janji atau salah yang menerima janji? Jawab sendiri deh. Janjinya indah sekali bukan? Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala.
Itu Mika pasal 5 ayat 1. Walaupun tadi dikatakan 3 elemen sudah rusak, tidak bisa dipungkirin. Kalau pemerintahnya masih baik, masih ada kesempatan bisa diperbaiki. Tetapi kalau pemerintahannya udah rusak, apanya lagi yang mau diperbaiki? Kata orang, ikan itu mulai busuk mulai dari kepala. Bukan lewat ekor. Kepalanya udah busuk, potong separuh bagian ekornya dan sebelah bawahnya goreng kering, masih kemepri, masih enak. Kepala boleh dibuang. Tetapi kalau di sini dikatakan pemerintah sudah rusak, mau apa lagi? Itu sebabnya janji Tuhan. Daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintahi Israel. Mulai dari hilirnya. Mulai dari hulu ya. Mulai dari hulunya diperbaiki. Dan kita tahu persis yang dimaksud di sini adalah tentang Kristus yang akan lahir sebagai manusia. Sebetulnya bagi orang-orang Israel waktu itu, bagi Mika waktu itu, pengertian tentang ayat ini mungkin tidak selimpah kita kalau kita mau jujur ngomong. Pada waktu dikatakan dari Betlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda akan muncul seorang yang besar. Yang cuma dikatakan permulaannya sudah sejak purbakala. Dia cuma tahu Allah akan datang menolong. Mungkin bagi pikiran Mika mirip seperti Daud. Karena Daud juga berasal dari Betlehem Efrata. Seorang yang masih remaja tetapi merobohkan Goliat yang tinggi besar. Yang seluruh tubuhnya diperlengkapi dengan baju yang tidak dapat ditembus oleh pedang. Tetapi kemudian roboh oleh sebutir batu. Bagi Mika cuma tahu satu saat Tuhan akan datang lagi. Dan ketika datang lebih hebat daripada Daud. Hanya itu saja. Tetapi bagi kita sekarang tahu. Yang datang. Dan yang menolong kita. Yang menjadi terang bagi kita. Adalah Kristus Tuhan kita. Janji ini terlalu indah. Sekalipun belum sepenuhnya dimengerti oleh Mika. Itu sebabnya kemudian di dalam pemahaman seperti ini. Oleh karena adanya janji Tuhan. Mika bersikap teguh dan percaya. Apalagi yang mau kita pegang. Apalagi yang mau kita melihat. Dalam kondisi seolah-olah tidak ada lagi yang dapat dipegang. Dalam kondisi seolah-olah tidak ada lagi yang dapat dilihat. Bukankah pegang janji Tuhan sambil melihat Tuhan? Tadi di dalam lagu pertama. Kita menyanyikan satu lagu yang sangat indah. Saya akan baca lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dunia kalau mau jujur di satu aspek terlalu menarik bagi kita. Sehingga kita lupa bahwa Kristus berdiri di depan kita. Kristus yang berdiri di depan kita, kita tidak memandangnya tetapi kita memandang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke samping kanan, ke samping kiri. Terlalu banyak yang menarik kita. Dan Kristus di depan kita. Cuma dijadikan pajangan. Pajangan bahkan yang tidak dilihat. Biarlah dalam kondisi seperti ini. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Saat terindah adalah saat ketika kita merasakan dunia sekitar kita gelap. Saat terindah adalah saat ketika bumi yang kita pijak itu rasanya bergetar, bergoyang. Dan membuat lutut kita ikut bergerak, bergoyang. Waktu itu kita baru sadar. Kristus ada di depan kita. Dengan wajah kemuliaannya menanti kita untuk memandang dia. Dan mengatakan sekali lagi, Yesus engkau kekasih jiwaku. Inilah yang dialami oleh Mika di dalam ketakutan, kekhawatiran,
kecemasan ketika hidup dalam zaman kegelapan dan mendapatkan janji Tuhan. Menjadi teguh dan percaya. Itu sebabnya kemudian di dalam pasal 7 ayat 7 dan 8 Nabi Mika berkata demikian. Tetapi aku ini akan menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Saya baca sekali lagi ayat ini. Tetapi aku ini akan menanti-nantikan Tuhan. Mengharapkan Allah penyelamatku, Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Mika pasal 7 ayat 7 dan 8. Alangkah baiknya jikalau nanti ayat ini dibaca ulang dan dibaca ulang. Dan ketika engkau melihat sekitarmu gelap, ketika engkau tidak berani lagi melangkah, pegang ayat ini. Karena ayat ini merupakan tekad daripada Mika setelah mendapatkan janji Tuhan di dalam pasal 5 ayat 1 tadi. Melalui 2 ayat ini saya akan secara cepat, singkat menyimpulkan 3 poin sesuai dengan tema kita, teguh dan percaya. Berarti berdasarkan ayat ini apa yang namanya dan apa yang kita sebut dengan teguh. Teguh itu berarti terus memandang Tuhan. Tadi dalam ayat 7 dikatakan menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Kalau kita bandingkan dengan versi terjemahan bahasa Inggris, hampir sebagian besar terjemahan bahasa Inggris mengatakan aku memandang Tuhan. Tetapi sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia menanti-nantikan juga tidak salah. Karena di dalam memandang Tuhan ada satu sikap hati yang pasrah dan menanti Tuhan menolong. Itu sebabnya di dalam bahasa Indonesia dikatakan menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Itu sebabnya saya mengatakan teguh itu artinya terus memandang Tuhan dengan sikap hati yang pasrah, menanti Tuhan menjadi penyelamatnya. Maaf saya pakai satu ilustrasi, seperti seorang pengemis yang melihat kita lewat, lalu mengharapkan kita memberikan sedekah, dia mengulurkan tangan, matanya menatap kita dengan wajah memelas, berharap kita memberikan sedekah kepada dia. Memandang seperti itu Mika teguh di dalam Tuhan. 3 hari yang lalu saya ngajak jalan-jalan anak bul saya 3 ekor. 2 ekor anjing, 1 ekor berang-berang. Jalan-jalan agak jauh, pulangnya naik mobil agak kelamaan, kena macet, pas jam makannya berang-berang. Masih kecil sih ya, tidak tahan lapar. Dia nangis, nangisnya tuh sambil melihat wajah saya. Karena dari kecil saya yang dulu nyuapin dia. Jadi tadinya digendong sama Selina, lalu gantian setir. Papa yang gendong deh. Nangis di dada saya, anak saya ngomong, "Pak, jangan dilihat matanya, makin dilihat matanya sama papa dia makin nangis terus." Menatap wajah saya minta makan karena kelaparan. Mika dengan perasaan dan nada seperti itu, dalam kondisi tidak ada sesuatu yang dia bisa harapkan, dalam kondisi seolah-olah kesana menakutkan, situ mengkhawatirkan, ke belakang, ke depan, tidak menjadi kegelapan bagi dia. Aku terus mau memandang Tuhan.
Aneh bukan? Petrus itu sudah melihat Tuhan, lalu berjalan di atas air melihat Tuhan. Tetapi sayang dia tidak terus memandang Tuhan. Ketika dia mulai ngelirik kanan, ngelirik kiri, ombak begitu menakutkan, angin dingin membuat dia ketakutan. Dan bukankah dia hampir tenggelam? Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga berjalan bukan terus melihat Tuhan sebagai arah perjalanan hidup kita. Tuhan yang padahal menuntun kita. Injil Markus mencatat peristiwa Petrus berjalan di atas air itu, dikatakan Tuhan Yesus berjalan di depan perahu mereka untuk menuntun. Karena Tuhan tahu murid-murid sedang mengalami ombak badai. Sebetulnya kalau mau jujur ngomong lebih aman di perahu walaupun berombak. Tetapi Petrus merasa imannya kuat. Petrus merasa dia mau lebih cepat sampai ke tempat Tuhan Yesus. Maka dia keluar dari perahu, berjalan. Tapi dia lihat kanan dan kiri. Pada waktu kita melihat kanan dan kiri, dengan kondisi hari ini kita bisa khawatir. Dolar sudah menembus 18.000. Gitu ya. Pendeta kok ngurusin dolar? Enggak, supaya khotbah saya itu mendarat dan relevan. Itu kan kekhawatiran kalian semua kan? Ya. Masih banyak hal-hal yang lain. Teguh. Memandang terus Tuhan dalam keadaan apapun. Itu sebabnya Mika berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah menjadi penyelamatku. Memandang dengan berharap. Kondisinya sulit. Tetapi kepada siapa lagi jikalau bukan kepada Tuhan yang sudah selama ini menyertai kita. Jikalau bukan kepada Tuhan yang selama ini sudah melindungi dan menjaga kita, bahkan memberkati kita. Kepada siapa lagi? Itu sebabnya walaupun sulit dimengerti, walaupun kita bertanya mengapa begini, tidak ada alternatif kecuali hanya memandang Tuhan. Ada dua pemazmur yang mengatakan kondisi yang tidak bisa dimengerti, tidak ada pilihan lain kecuali dekat dengan Tuhan. Yang pertama adalah Asaf. Di dalam Mazmur 73 ayat 21 dan 22 dia berkata demikian, tidak saya catat. Ketika hatiku rasa pahit dan pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu, tidak mengerti. Tetapi seperti hewan, aku di dekatmu. Berang-berang itu tadi kelaparan. Kenapa udah jam makan tidak dikasih makan? Tapi dia tetap mau di dalam pelukan saya. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Maaf kalau mau pakai bahasa anak-anak muda. Kadang-kadang guyonan Tuhan itu sarkastis. Tidak lucu. Tetapi percayalah. Di dalam guyonan yang kelihatannya nggak lucu. Tangan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dalam kondisi yang seolah-olah tiba-tiba kok dari situasi aman menjadi seperti ini, percayalah Tuhan kita gembala yang baik. Itu sebabnya dikatakan ketika dari padang rumput hijau air yang tenang tiba-tiba berjalan di lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya tetap menyertai kita. Asaf bisa seolah-olah bertanya, Tuhan aku bingung. Udah dah, dalam kondisi seperti ini aku tetap menjadi hewan peliharaanmu yang tidak punya alternatif untuk meninggalkan engkau. Sasa hewan peliharaan itu setia. Anjing apalagi gitu kan ya. Waktu kita kaya raya setiap hari kita kasih makan daging setengah kilo. Sampai kita tiba-tiba bangkrut 2 hari sekali cuma dikasih remukan tulang.
dia tidak pernah pikir untuk meninggalkan kita. Itu seekor anjing. Itulah yang dikatakan oleh Asaf. Aku gak ngerti, tetapi selama ini engkau memelihara aku. Aku tetap mau dekat dengan engkau. Jangankan Asaf, Daud yang mestinya secara rohani lebih hebat daripada Asaf pun bisa punya pergumulan seperti itu. Dan saya akan bacakan Mazmur 131 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian kata Daud. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Daud tiba-tiba merasa kehilangan semuanya. Mungkin kekuasaan dia sebagai raja. Keamanan dia yang selama ini memberikan kerajaan Israel itu damai dan tentram. Sekarang bahkan dia sendiri dikejar-kejar oleh musuh. Apapun itu. Dia kehilangan semua yang dinikmati selama ini. Dan dia mengatakan seperti seorang anak yang disapih. Mendadak kehilangan yang paling dinikmati sejak lahir. Tetapi Daud mengatakan tidak ada pilihan. Aku tetap mau menenangkan hatiku dan jiwaku. Tetap mau berbaring di samping ibu. Dalam kondisi seperti yang sedang engkau alami. Mungkin kepahitan dan kegetiran hidup. Jangan punya pilihan lain. Kecuali tetap dekat dengan Tuhan. Mika karena mendapatkan janji Tuhan. Memandang terus wajah Tuhan. Yang kedua, apa artinya percaya? Karena tema kita kan teguh dan percaya. Untuk dua ayat ini kata percaya saya beri definisi setia saat harus menanti. Karena di dalam ayat yang ketujuh tadi Mika juga berkata, Allahku akan mendengarkan aku. Artinya apa? Sekarang belum. Sekarang doaku seperti tertiup angin. Tidak jadi soal. Allah bukan budak. Allah tidak tertidur. Tetapi pada waktunya yang lebih indah. Dia akan datang mendengar dan menolong. Maka percaya artinya setia saat harus menunggu. Ada dua tokoh. Kalau tadi soal memandang saya pakai contoh Petrus, maka soal setia menanti saya pakai dua tokoh. Abraham memang disebut bapak semua orang beriman. Tetapi kalau mau jujur dia ini pernah satu kali tidak sabar menanti janji Tuhan. Tunggu punya tunggu. Janji Tuhan katanya dia punya keturunan kok tidak dapat. Di dalam ketidaksabaran inilah dia mengambil Hagar sebagai istri mudanya. Padahal kalau mau jujur, kecuali menanti untuk dapatkan keturunan, Abraham itu apapun punya. Kaya raya kelimpahan. Tidak ada kekhawatiran hidup dalam tanda kutip. Cuman satu toh yang belum punya keturunan tetapi dalam kondisi aman. Semuanya serba berkelimpahan diberikan Tuhan. Dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Dalam hal bahwa dia akan mendapatkan keturunan, Abraham tidak sabar dan kurang percaya. Sebaliknya, Yusuf, dia juga mendapatkan janji Tuhan akan menjadi orang besar, tetapi antara janji dengan realitanya jauh berbeda. Dijual menjadi budak di Mesir. Jangankan ngomong jadi budak. Dari kecil disayang papahnya. Tiba-tiba harus ke luar negeri melanjutkan studi. Tidak gampang, betul? Berapa banyak anak-anak diutus ke luar negeri studi. Karena meninggalkan papa mamanya 2-3 bulan balik. Kenapa? Kangen mama terus tidak bisa konsentrasi belajar. Ya kan? Apalagi jadi budak. Masuk penjara.
13 tahun kesulitan. Tapi Yusuf punya yang Abraham tidak punya. Setia saat harus menanti. Itu Yusuf. Berapa sih waktu yang sudah kita nanti selama ini? Apa sih kesulitan kita hari ini? Apakah lebih berat daripada kesulitan Yusuf? Mari. Percaya artinya setia saat harus menunggu. Dan setelah teguh saya jelaskan, percaya saya jelaskan, saya mencoba menggabung apa artinya teguh dan percaya. Teguh dan percaya artinya sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Itu ayat 8. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Dalam kegelapan hidup yang sedang dialami, tetap menjadikan Tuhan sebagai penuntun. Itu artinya teguh dan percaya. Tidak ada yang lain. Teguh, terus memandang Tuhan. Percaya, menanti datangnya pertolongan Tuhan. Teguh dan percaya. Waktu jatuh, aku percaya akan bangun lagi. Waktu duduk dalam kegelapan, Dia tetap penuntunku. Ada banyak orang yang berpikir demikian. Kalau di dalam kegelapan aku datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak menuntun aku, untuk apa kan gitu. Padahal sebetulnya bukan Tuhan tidak menuntun. Dia tidak sabar menanti datangnya tuntunan Tuhan. Ada orang yang berkata ketika aku berdoa ternyata doaku tidak dijawab, untuk apa aku berdoa? Dia tidak ngerti. Bahwa sebetulnya sambil berdoa kita harus memandang dan berharap pada Tuhan. Karena yang kita doakan beda dengan yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan sediakan seringkali lebih indah daripada apa yang kita doakan. Teguh dan percaya. Mari di dalam kekhawatiran kita tentang hari esok apa yang akan terjadi, kita teguh dan percaya. Mika hanya tahu akan datang Dia di Betlehem Efrata yang besar, yang akan memerintah. Itu yang Mika ngerti tentang janji dalam Kristus Yesus. Itu dibandingkan pengertian kita tentang Kristus, maaf bukan apa-apanya. Kita tahu lebih banyak tentang apa yang sudah digenapi di dalam Mika pasal 5 ayat 1 di dalam Kristus Yesus. Jauh lebih limpah. Tetapi pertanyaannya, ketika kita mendapatkan yang lebih banyak, lebih padat isi daripada Mika pasal 5 ayat 1 dibandingkan yang dimengerti Mika, apakah kita punya keteguhan dan kepercayaan seperti Mika? Itu menjadi satu poin yang sangat penting sekali. Kalau segala-galanya sudah diberikan kepada kita, maka yang kecil-kecil, yang remeh-temeh pasti Tuhan tidak sayang-sayang juga diberikan kepada kita, bukan? Kalau ada seorang anak sudah diberikan ratusan juta bahkan miliaran untuk mengirim dia ke luar negeri untuk studi di sana. Ketika sejak kecil semua fasilitas untuk dia sekolah yang terbaik sudah dibayarkan oleh orang tuanya. Setelah lulus dari luar negeri, dia lalu berkata kepada papahnya, "Pak, itu sepeda motor yang butut itu aku pakai ya." Musuh papanya akan ngomong, "Jangan dong." Nah, ayahnya akan berkata, "Kamu ini kok mintanya kayaknya tuh kayak memelas banget gitu loh. Kamu tahu nggak sejak kamu lahir kalau mau dihitung-hitung udah berapa duit yang papa mama keluarkan untuk kamu. Kok cuman sepeda motor butut ini. Rumah ini pun nanti milikmu." Kan gitu jawab papahnya.
Apa sih yang perlu kita khawatirkan dalam kondisi seperti ini? Kalau Kristus diberikan oleh Bapa kepada kita, kalau Kristus tidak menyayangkan nyawanya di atas kayu salib, maksud dia tidak mau menuntun kita dalam kondisi sekarang ini kita ketakutan. Maksud dia tidak mau menyertai dalam kondisi ketika kita tidak tahu harus bagaimana. Silakan pikir sendiri. Itulah Tuhan kita. Hari ini ketika kita datang ke hadapan Tuhan lewat roti, lewat anggur yang akan kita terima sebagai peringatan akan kasih Tuhan yang tanpa batas. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 dikatakan, ketika Tuhan tahu waktunya sudah semakin dekat, sebagaimana ia telah mengasihi murid-muridnya sejak semula, ia mengasihi muridnya sampai seterusnya. Tanpa ada sisa sama sekali. Tanpa ada yang di-reserve untuk dirinya sendiri. Itu maksud daripada Injil Yohanes pasal 13 ayat 1. Demikian Tuhan mengasihi murid-muridnya terus menerus. Tidak ada yang di-reserve. Tidak ada. Prosedur-prosedur manusia kadang-kadang mengherankan. Kemarin saya pergi ke Jumat, saya pergi ke Surabaya. Sudah sampai di hotel tempat nanti jemaat Kembang Kuning akan diberkati pernikahannya. Saya sengaja pilih ke hotel itu karena disitulah akan diberkati hotel bintang 3. Saya nyampainya jam 12. SOP-nya jam 2 baru boleh check in. Saya tanya, sebetulnya sudah ada kamar kosong belum? Sudah. Loh kalau check out tidak boleh lebih terlambat, oke. Tetapi ini kamar udah bersih, udah kosong. Saya udah nyampe, tidak boleh masuk. SOP-nya Pak, jam 2. Saya sampai ngomong, sorry ya. Saya tidur di hotel bukan kali pertama ini. Udah pergi ke hotel mana-mana. Kaca sudah kosong, apa ruginya sih? Sampai saya harus dibiarin 2 jam nunggu begitu baru boleh masuk. Tidak bisa Pak, telepon manajermu. Akhirnya boleh. Itu aturan manusia. Kadang-kadang kaku tanpa kasih. Kaku, tanpa ada toleransi. Tuhan kita tanpa toleransi memberikan semua anaknya. Kalau ditoleransi disisain sedikit mati kita. Itulah Tuhan kita. Semua dilepas tanpa reserve. Tidak pakai SOP. Kalau pakai SOP semua yang kita ini kelewatan dari kasih Allah. Yang jelek seperti saya. Yang jelek seperti kita semua. Tuhan tidak peduli. Karena ketika Tuhan mengasihi kita tanpa SOP. Marilah teguh dan percaya dalam segala keadaan.